Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Halo anak-anak, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Good. Miss harap kalian semua tetap sehat dan semangat selalu ya. Nah, sekarang bersama dengan saya, Miss Astrid, kemudian saya, Miss Irma, dan kita akan bersama-sama ibadah online. Anak-anak juga ya di rumah, jangan lupa pagi ini wajib ibadah online. Yuk, sebelum kita mau ibadah online, terlebih dahulu kita berdoa ya. Yuk, semua anak-anak lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kaum kudus yang lainnya untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu mau memuji, memuliakan nama Tuhan, baik lewat puji-pujian kami, baik lewat gerakan-gerakan kami, bahkan untuk firman Tuhan yang kami akan dengar. Kami rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah online kami ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, sudah siap di rumah memuji Tuhan? Good. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Do Ya. Nah, anak-anak, sekarang Miss Astrid mau tanya, siapa yang nomor 1 di dalam kehidupanmu? Ayo coba dijawab. Papa? Mama? Adik? Kakak? Oh iya, semuanya betul. Tapi yang terpenting, yang nomor 1 di dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yeay! Nah, sekarang kita mau menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Jesus My Number
masih pakai gerakan, anak-anak di rumah bangkit berdiri dan kita bergerak bersama ya. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my
Shalom anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami masih bisa berkumpul di sini, masih bisa memuji nama-Mu, masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang terus memberkati, Engkau yang terus membuka hati kami agar kami mau dengar-dengaran, agar kami mau taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, Miss sebelumnya mau nanya nih, ada yang tahu nggak sama yang namanya lumpur hisap? Miss, lumpur hisap itu lumpur yang menghisap. Iya jelas, lumpur yang menghisap. Tapi Miss mau jelasin dulu. Jadi lumpur hisap itu, kalau misalnya nih kalian pergi ke rawa-rawa ya, itu tuh misalnya ada lumpur di tanah yang basah-basah gitu ya. Nah misalnya kalian lagi jalan, tok, masuklah kaki kalian ke lumpur hisap. Terus nanti kalian pelan-pelan tenggelam. Kalian mau tarik angin, nggak bisa naik. Mau tarik diri, nggak bisa, malah tambah tenggelam, sampai akhirnya nggak ada kepala kita. Nanti kita ditelan oleh lumpur. Nah, lumpur itu ya ibaratnya adalah dosa. Jadi kita itu adalah manusia, semua manusia pasti berdosa. Dan kita semuanya di antara kita itu sedang terperangkap di dalam lumpur hisap. Nah, kalau udah di lumpur hisap ini ya, kalau bisa kita udah terperangkap di lumpur hisap, itu tidak bisa kita menaikkan diri. Jadi kayak, saya mau berdiri gitu, tidak bisa. Kemudian misalnya kita mau berenang ke atas, nggak bisa. Terus kalau misalnya, saya mau narikin angin biar bisa naik, nggak bisa. Harus ada orang lain yang memegang tangan kita pegang tangan dia, nanti kita ditarik sama teman kita. Jadi kita bisa bebas, kita bisa selamat dari lumpur hisap. Nah, kalau dalam dosa, kita itu tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Yang bisa menyelamatkan kita dari kubangan dosa ini yang terus-menerus menghisap kita ke dalam terus adalah Tuhan Yesus. Nah, yuk kita mau lihat kalau di Alkitab bagaimana sih caranya Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Semuanya buka Matius 27 ayat 33 sampai 38. Sudah dapat semuanya? Oke, kalau misalnya sudah dapat, mari kita baca ya. Misalkan bacakan ke kalian bacakan dalam hati. Matius 27 ayat 33 sampai 38. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Nah,
sekian dari pembacaan firman Tuhan. Tadi ayo apa? Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita dari kubangan dosa dengan cara memberikan dirinya harus disalib di kayu salib. Nah, Miss nanya, kenapa sih harus di kayu salib? Kenapa nggak misalnya di tiang bendera gitu? Kalian tahu nggak sih kalau pas zaman itu ya, kayu salib itu adalah hukuman yang disiapkan untuk penjahat yang paling jahat, yang paling layak dihukum ya. Pokoknya itu orang yang sangat amat kejahatannya itu udah jelek banget, jadi harus dihukumnya dengan hukuman yang paling menyakitkan, paling menyiksa, yaitu hukuman salib. Bayangkan ya, selain daripada hukuman salib itu, Tuhan Yesus juga ya, Tuhan Yesus juga harus dihianati oleh salah satu muridnya, yaitu siapa? Yudas Iskariot. Tuhan Yesus ya udah sayang nih sama semua muridnya. Ternyata ada satu muridnya yang berani-beraninya untuk menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak. 30 keping perak itu tahu nggak kenapa? Kenapa harus 30 keping perak? Karena 30 keping perak itu adalah harga budak zaman itu. Bayangin, udah Tuhan Yesus dikhianati temen, dijualnya sebagai budak lagi. Aduh, sedih banget ya. Tuhan Yesus tuh bukannya nggak tahu kalau dia bakal dikhianati. Tuhan tuh tahu. Tapi Tuhan itu mau merelakan dirinya harus dikhianati, disalibkan. Karena Tuhan mau menyelamatkan diri kita, mau menyelamatkan kamu dan aku. Tuhan mau menyelamatkan semua manusia. Kemudian, Tuhan Yesus juga ya, dia juga dia sudah dijual, sudah dikhianati. Kemudian juga Tuhan Yesus itu harus menopang salib yang berat banget ya, berat banget itu, lebih dari misalnya kalian menopang berat. Coba pernah nggak ada yang tarik-tarik tuh tangannya papa atau tangannya mama? Berat ya, apalagi salib itu jauh lebih berat lagi. Udah gitu jalan berkilo-kilo sampai ke bukit itu naik berat. Udah gitu Tuhan itu ya harus disalib tahu sama 2 orang penyamun. Tahu penyamun itu adalah perampok, orang yang kalau zaman itu dia itu sangat amat bengis itu artinya jahat sekali. Kemudian jadi Tuhan Yesus itu ya dipandang sama pemerintah di sana itu dipandangnya sebagai orang yang sangat amat jahat sampai harus disalib bersama-sama dengan orang yang jahat lagi, yang benar-benar jahat gitu. Nah, selain itu ya anak-anak, Tuhan Yesus juga ya itu harus dipaku di tangannya, dipaku, terus kakinya juga dipaku, digantung di kayu salib itu, harus kehausan, terus harus darahnya mengucur. Udah gitu ya, Tuhan Yesus juga ditusuk di lambungnya sama tombak. Bayangin banget dia, banyak banget penderitaan yang Tuhan Yesus harus lalui untuk menebus dosa kita. Kenapa sih Tuhan Yesus mau? Karena Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kita. Karena Tuhan Yesus itu nggak mau kita harus menerima hukuman itu. Harusnya ya yang menerima hukuman itu, yang harus disalib, yang harus disiksa ya, itu adalah kita semua. Kenapa? Karena kita semua berdosa. Dan hukuman dari dosa ialah maut. Tapi Tuhan tuh mau menanggung hukuman dosa semua manusia, termasuk kamu dan aku. Karena itu Tuhan harus disalib. Nah, kalau udah tahu nih, kalau misalnya keselamatan itu diberikan oleh Tuhan Yesus, dan keselamatan itu bukan harga yang murah, dia tuh nggak cuma 500 perak, nggak cuma 100 perak, enggak. Harganya harus dibayar dengan darah dan daging, harus dibayar dengan kayu salib. Nah, kita itu ya sudah tahu itu, kita harus berterima kasih, ya enggak sih? Kalau misalnya nih kita udah dikasih hadiah sama mama, sama papa, berterima kasih enggak? Kita dikasih hadiah sama om, tante, sama teman, berterima kasih enggak? Atau saya senang dapat hadiah ini, tapi saya nggak mau berterima kasih gitu. Kita itu kalau sudah diberikan keselamatan, kita pun harus berterima kasih. Caranya gimana? Kalau ke mama papa kan dikasih hadiah, makasih mama, makasih papa, dipeluk, dibilang terima kasih. Kemudian kita jadi anak yang baik, membalas budi. Nah, kalau bisa ke Tuhan Yesus, kita itu cara berterima kasihnya adalah kita harus rajin-rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan,
rajin beribadah, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Kalau Tuhan bilang kamu tidak boleh berbohong, berbohong itu dosa, ya kita jangan berbohong, turuti firman Tuhan. Itu adalah bentuk kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Begitu. Nah, sekian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yuk kita sekarang mau berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib sehingga kami bisa menerima keselamatan Tuhan. Terima kasih banyak atas kasih-Mu Tuhan yang tiada taranya. Engkau mau mati di kayu salib untuk kami semua. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memimpin kami. Biarlah Engkau yang terus memberikan kami hati yang mau taat, hati yang mau berterima kasih. Biarlah kami semua mau terus turut firman Tuhan, taat, setia kepada firman Tuhan. Biarlah kami mau rajin berdoa, rajin beribadah. Kami mau menuruti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami juga akan melanjutkan untuk kami juga akan belajar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, mari bangkit berdiri. Bersama-sama dengan teman-teman di segala tempat, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini ibadah online kita pada hari ini. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati. Bye. Happy Yaya.